Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kemarin kuis yang saya berikan? Cukup rumit. Kan saya sudah kasih juga bahan dari YouTube saya, ada ya? Dari artikel-artikel saya sudah saya kirim juga. Oke, kita ke pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya saya presensi dulu. Anissa Rahmawati, hadir ya. Ayu Mustika Lestari, Hadir, Pak. hadir. Anissa Ismelia, Hadir, Pak. hadir. Baik, kemarin pertemuan kemarin kita membahas tentang worldview ekonomi Islam. Worldview itu adalah cara pandang bagaimana Islam memandang kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi kita itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah overview Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat versus Islam. Yang pertama ada Joseph Scumper. Ada yang ingat Joseph Scumper? Yang menulis buku The Great Gap, Bapak. Novia ya namanya. Gimana menurut kamu? Yang membahas tentang kehilangan ilmu, yang membahas ada kekosongan selama 500 tahun. Aha, terus? Ada lagi? Ini itu. Ini. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada ya. Jadi Joseph Scumper dalam bukunya The Great Gap mengatakan ada kehilangan sejarah dalam ilmu pengetahuan sepanjang 500 tahun. Orang Barat mengatakan itu adalah the Dark Age atau zaman kegelapan. Padahal itu adalah zaman keemasannya Islam. Jadi Joseph Scumper mempertanyakan, karena apa? Banyak sekali buku dari cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina itu dalam ilmu kedokteran. Seperti misalnya kalau ada yang pernah belajar matematika, X kuadrat tambah Y sama dengan 0 bla bla bla, itu penemunya adalah aljabar di masa zaman kejayaan Islam. Ada yang pernah belajar ilmu kimia? Ada? Ada. Penemunya adalah alkimi. Namanya itu, Pak. Namanya alkimi dan dijadikan sebagai ilmu kimia. Oke? Kemudian kenapa 500 tahun itu hilang? Karena buku-buku yang dibuat, yang ditulis oleh cendekiawan Muslim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Italia dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menugaskan di dalam kelas ini bagi 4 kelompok. Oke, mari dibagi 4 kelompok. Nanti dalam perjalanan lintas sejarah ekonomi Islam itu ada 4 fase. Fase pertama, kelompok pertama ya. Oke. Fase kedua, kelompok kedua. Fase ketiga, kelompok ketiga. Fase keempat, kelompok keempat. Tugasnya adalah cari dalam fase itu apa kira-kira kesimpulannya untuk ekonomi Islam. Ayo mari dicari di buku masing-masing, bisa dari e-booknya, di handphonenya dan sebagainya. Silahkan didiskusikan. Akuntansi syariah, salam komputer, akuntansi syariah, ciptakan lulusan berkualitas, akuntansi syariah. Baik, diskusinya sudah selesai. Saya sudah memberikan tadi waktu sekitar 20 menit. Silahkan kelompok pertama menyimpulkan apa yang terjadi di fase pertama. Ini ya, Pak, mewakili dari kelompok 1. Jadi fase pertama itu fase dasar atau fase awal, jumlahnya peletakan fondasi yang dimulai dari zaman Rasulullah SAW.
fondasi ya, sama seperti rumah masih awal sekali ya. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama, tepuk tangan kepada para kelompok. Kelompok kedua, Para ahli ekonomi mulai menyusun konsep ekonomi, tetapi lebih dominan ke fikih seperti Imam Hanafi. oh iya, lebih dominan ke fikih, berarti masih membahas tentang halal, haram dan sebagainya. Iya, gitu ya. Pak. Terima kasih kepada Bung Ajalita. Oke, selanjutnya kelompok ketiga, silakan. Iya. Jadi di fase ketiga ini Pak adalah masa jaya-jayanya gitu kan. Di dalam fase ini dia banyak penulis dan pemikir ekonomi Islam seperti Imam Al-Ghazali contohnya. Oh, berarti oh iya, seperti tadi introduction dari saya, banyak sekali ahli-ahli ekonomi Iya. Islam atau ahli dari ilmu lain gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok terakhir, the last but not the least. Jadi pada fase keempat ini ekonomi Islam sudah masuk ke lembaga-lembaga keuangan. Contohnya hadirnya bank syariah dan sebagainya. Oh, baru di fase ini ya, baru lahir Bank Syariah. Oke, terima kasih. Terima kasih atas diskusinya. Tapi sebelumnya, jangan tepuk tangan dulu, jangan senang dulu. Lagi-lagi, saya akan menugaskan kelompok ini, tapi untuk minggu depan. Jadi setiap kelompok mencari minimal 5 ahli. 5 ahli pada setiap fasenya. Kalau di fase pertama tentu bukan ahli bilangnya, bisa jadi tokohnya ya, tokohnya bisa jadi Rasulullah SAW, apa kebijakan beliau dalam ekonomi, yang perlu itu jadi ahlinya atau tokohnya, pemikirannya apa. Yang fase kedua begitu juga, siapa tokohnya, kemudian apa pemikirannya. Kelompok ketiga gitu juga, kelompok keempat begitu juga. Oke? Oke, Pak. Jadi sebenarnya orang Barat itu hanya tidak mengakui kejayaan Islam. Islam mengakui Yunani. Islam terinspirasi dari filosof-filosof dari Yunani seperti Aristoteles, Plato, Socrates dan sebagainya. Sehingga membangun ilmunya misalnya ilmu matematika tadi dan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi Islam mengakui bahwa kita atau tokoh-tokoh zaman itu terinspirasi dari Yunani. Kenapa Barat tidak mau mengakui Muslim? Yang selanjutnya setelah pemikiran Yunani adalah Muslim yang jaya. Tidak mungkin tiba-tiba seorang Adam Smith misalnya belajar dengan Aristoteles, nggak mungkin, jauh rentang waktunya. Pasti dia ada gurunya ini, ada gurunya ini, ada gurunya ini, dan nyambung terhadap Islam. Baik, dalam sejarahnya yang tadi kita bahas dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian kita bahas Bani Abbasiyah, Bani Umayyah yang menjadi tugas kalian itu. Tetapi jangan lupa, kita punya ahli juga atau tokoh ekonomi Islam di Indonesia. Namanya yang pertama Nuruddin Ar-Raniri. Ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah. Uin Ar-Raniri Aceh. Nuruddin Ar-Raniri ini adalah penasehatnya Sultan Iskandar Thani di Aceh. Pemikirannya adalah tentang wakaf. Oke? Uin Ar-Raniri. Yang kedua, ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemikirannya tentang hukum dagang dan perdata. Ada yang pernah ke samping Uin Ar-Raniri? Universitas Syekh Kuala. Syekh Kuala itu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, ada. Ini yang klasik. HM Rashidi, Islam dan Sosialisme. Yang kedua ada Syafruddin Prawira Negara. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam? Yang selanjutnya Zainal Abidin Ahmad, dasar-dasar ekonomi Islam. Kemudian Khairuddin Yunus. Khairuddin Yunus, sistem ekonomi kemakmuran bersama Islam. Supaya kita ketahui bersama, di UIN Sultan Tasyidudin ini yang fokus meneliti Khairuddin Yunus ini adalah Bapak Dr. Adi Rahman, SHI, MSI. Dan beliau tokoh pertama yang meneliti tentang pemikiran Khairuddin Yunus tentang bersamaisme. Makanya
kalau sempat berbicara dengan Pak Ade Rahman itu, bersama ismi, bersama adalah saya. Artinya kolaborasi. Kemudian ada Buya Hamka, Hayati, bukan ya? Film tenggelamnya kapal Pandersa. Bukan ya? Pandurung. Kira tadi Pandersa, Pandersa. Baik. Karena menurut saya penting pengantar ekonomi syariah ini supaya kita paham. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah bahagia bisa diraih kalau kita mendapatkan maslahat bisa dicapai jika melaksanakan maqasid syariah. Berikut lagunya tentang maqasid syariah. Wow. Silakan. Saya sengaja menulis lagu itu supaya gampang menghafal maqasid syariah. Walaupun memang lagu itu dulu diperlombakan. Oke? Kesimpulan dari kuliah kita hari ini tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Klaim bahwa pemikiran ekonomi Barat langsung dari tokoh-tokoh Yunani mengabaikan kontribusi signifikan. Adam Smith misalnya punya teori tentang invisible hand, nggak mungkin dia tiba-tiba. Saya misalnya, nggak mungkin tiba-tiba saya pintar. Saya punya guru saya punya guru saya punya guru. Pasti punya sanad. Tidak mungkin di dunia ini. Tidak mungkin. Ilmu itu tidak ada yang baru. Ilmu itu ada penemunya. Minimal ide. Oke? Muslim yang menghidupkan dan mengembangkan kekayaan intelektual Yunani selama masa kekhilafahan Abbasiyah. Pengaruh mereka terasa dalam berbagai bidang termasuk penerjemahan dan sebagainya. Intinya adalah bahwa yang tadi yang kalian cari itu fase-fase dalam ekonomi Islam itu saat ini adalah fase penguatan kita kembali. Terutama ada-ada di bidang akuntansi syariah itu harus menguatkan. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita balik lagi ke pertemuan pertama, bahwa ilmu ekonomi sekarang, ilmu akuntansi sekarang berasal dari Islam. Artinya bukan milik Islam. Artinya yang memikirkan itu adalah Islam. Sehingga adik-adik juga harus paham tentang ilmu akuntansi konvensional supaya mahir dalam akuntansi syariah. Akuntansi itu apa aja sih? Mencatat, melaporkan, dan memeriksa. Itu saja kok akuntansi. Ada di zaman Khalifah Abbasiyah dan sebagainya? Ada laporan keuangan sudah. Iya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah kita ini? Oh iya, boleh. Berarti bukan luka facial itu Inilah yang harus kita selalu telusuri. Penemunya mungkin bukan, tapi pengembangnya yang membuat dia ngetren, yang membuat dia populer itu mungkin. Sama seperti Adam Smith yang dikatakan dia adalah bapak ekonomi. Sesungguhnya mungkin penemunya bukan dia, tetapi pengembangnya dia ikut berkontribusi. Pasti kalau itu. Tapi kalau dia yang penemunya itu tidak mungkin. Oke? Ada lagi yang lain? Ada? Cukup? Iya, saya tidak lupa mengingatkan tadi tugasnya di fase pertama 5 tokoh, fase kedua 5 tokoh, fase ketiga 5 tokoh, fase keempat 5 tokoh. Gunanya apa? Supaya kita bisa merangkum apa-apa saja pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dalam perkembangannya. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika kurang maksimal dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Allahumma fi ila wa min tariq innallaha yuhibbul jami'in fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.